continues to confound scientists. With Allied forces mobilizing across. Mereka mengira ini hanya misi latihan biasa untuk menjadi pasukan elit Ranger. Tapi semuanya berubah ketika pesawat misterius yang mereka hancurkan tiba-tiba bangkit kembali. Pesawat itu berubah menjadi robot tempur raksasa yang langsung memburu mereka satu persatu. Tanpa peluru, tanpa bantuan, para prajurit ini harus bertahan hidup dari mesin pembunuh yang hampir tidak bisa dihancurkan. Dan yang paling mengerikan, robot ini ternyata bukan satu-satunya yang datang ke bumi. Cerita dimulai di wilayah Afghanistan ketika konvoi pasukan Amerika Serikat berhenti karena salah satu kendaraan mengalami kerusakan. Seorang insinyur tempur bernama Allen datang untuk memperbaikinya. Setelah selesai, Allen berbicara dengan pemimpin konvoi bernama Jay. Ternyata mereka berdua adalah kakak beradik. Dalam percakapan itu, mereka membahas impian lama mereka, yaitu menjadi pasukan elit Ranger. Namun tiba-tiba, situasi berubah menjadi kacau. Konvoi mereka mendadak diserang mortir oleh Taliban. Ledakan terjadi di mana-mana. Banyak prajurit langsung tewas di tempat. Dalam kondisi terluka, Allen berusaha mati-matian mengevakuasi Jay yang terkena luka parah. Namun peristiwa ini meninggalkan trauma besar dalam hidup Allen. Dua tahun kemudian, Allen memutuskan mencoba lagi mengikuti program seleksi Ranger. Namun, karena semua kandidat menggunakan nomor, Allen kini dipanggil dengan nomor 81. Di pusat pelatihan, para kandidat mendapatkan pengarahan dari Sersan Torres. Ia menjelaskan bahwa Ranger adalah pasukan elit yang selalu diterjunkan pertama kali ke medan perang. Karena itu, seleksi ini akan menguji fisik, mental, dan emosi para kandidat hingga batas mereka. Rangers lead the way! Come on, candidates! Let's go, let's go, let's go! Let's go! We are looking for 17! Get the fuck out of here! 16! 27! Pack your bags, you are non-select! Down! Do it now! Welcome to week 3! There's no shit! Rangers! 84! 142 back! Now, 4 weeks to go! You are roll! Once we join regiment, it's top secret clearance, Don't know bro. what I'm talking about, too. I'm talking Area 51. You talking shit. Man, you think they just... Oh, yeah? It's not how it works, bro. I had the clearance. Real question is why they gave it up here. Is that why? Look out. There's everyone else, candidate. Behind. The rest of us look bad. Hari demi hari, para kandidat menjalani latihan yang sangat berat. Namun di antara semuanya, 81 menjadi kandidat paling kuat. Bahkan beberapa kandidat menjulukinya Superman. Sayangnya, trauma masa lalu masih menghantui dirinya. Saat menjalani tes di kolam renang, ia tiba-tiba teringat momen saat gagal menyelamatkan Jay. Hal itu membuat mentalnya goyah. Ia hampir tenggelam dan akhirnya gagal dalam ujian. Para instruktur pun mulai meragukan, apakah 81 layak menjadi Ranger. Sapper.
You are officially one crazy motherfucker. He's a liability. The asteroid discovered last month is of structural fragmentation, which is believed it may not be a single object. The situation is being... First Sergeant Torres and I you're done. Physical strength is not in question. Cadre says you're not sleek other candidates. And I've known since day one, these aren't the hallmarks of a stable candidate. You're a world of shit like you recuperate. Maybe attend therapy sessions. What your record says, you applied for RASP. Seems to be the only thing. Para instruktur bahkan meminta 81 menandatangani formulir pengunduran diri. Namun 81 menolak, karena menjadi ranger bukan hanya impiannya, tetapi juga impian saudaranya yang telah gugur. Akhirnya secara mengejutkan, 81 masih dimasukkan dalam daftar kandidat untuk misi seleksi terakhir. 111, step forward. I'm sorry to say to those of you who did not step forward, congratulations. You've made it through the test to see if you have what it takes to fucking All right, listen up. Here's the situation. Rangers are tasked with recon and deep into enemy territory. You let them fly the aircraft so it doesn't fall into enemy hands. Locate the rebel village outpost. You can expect your rifles and blank firing adapters so you can anytime. Your squad will be equipped from that. You're on your own. And your new team leader. Para kandidat mendapat misi untuk menghancurkan sebuah pesawat rahasia yang jatuh di pegunungan. Selain itu, mereka juga harus menemukan pilot yang ditawan di sebuah desa pemberontak. Yang mengejutkan, 81 justru ditunjuk sebagai pemimpin tim. Tim ini dinamakan Tim Alpha. 150. Hey, how much of this you had done in? Of course. Happening down. Just in effect. I repeat. Tim Alpha akhirnya menemukan pesawat yang jatuh. Mereka memasang bom C4 untuk menghancurkannya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ledakan itu justru mengaktifkan pesawat tersebut. Pesawat itu berubah menjadi robot tempur raksasa bernama Destroyer. Robot ini langsung menyerang mereka tanpa ampun. Masalahnya, senjata para kandidat tidak memiliki amunisi karena misi ini hanya latihan. Akibatnya, mereka hanya bisa melarikan diri. Destroyer memburu mereka dengan brutal. Satu persatu anggota tim mulai tewas. Just suck it up. I need your help. Oh my God. 3, okay. 1. Get your med kit. Fuck, it looks bad, man. It looks really fucking bad. We're exposed. I'm fucked. 15. The bleeding won't stop. Fucking shooting everybody. They're gone, man. They're fucking gone. Tim Alpha mencoba melarikan diri melewati tebing dan hutan. Mereka bahkan harus melompat ke sungai dan air terjun demi menyelamatkan diri.
Disinilah mereka menyadari sesuatu. Serangan robot ini bukan bagian dari latihan. Ini adalah ancaman nyata. Go across, brother. Just hang in there. Ready, set, pull! At the wells. Let him go. Saat mereka mencapai desa tempat pilot ditawan, mereka menemukan desa tersebut sudah hancur total. Pilot yang mereka cari sudah tewas. Bahkan beberapa instruktur militer juga ditemukan dalam kondisi kritis. Ini membuktikan destroyer telah menyerang tempat itu lebih dulu. I think we might need a minute. A minute, okay? And half the fucking team are gone. Because unlike you, it's called emotion. You don't need us, but not everyone is a silver. Fuck did you call me? I'm a hero. I never made it back to base. And he was already in a box in the back. I passed out 100 yards from the perimeter. He died. And they gave me a medal for the worst. Tim Alpha mencoba melarikan diri menggunakan kendaraan lapis baja. Namun destroyer terus mengejar mereka. Serangan demi serangan akhirnya membuat kendaraan mereka terguling dan hancur. Saat 81 sadar kembali, ia menyadari bahwa semua anggota timnya telah tewas. Hanya 81 dan prajurit nomor 7 yang masih hidup. Dari sinilah, 81 akhirnya menemukan kelemahan robot tersebut. Destroyer memiliki lubang ventilasi utama. Jika ventilasi itu tersumbat, sistem robot akan rusak. "81" memancing robot tersebut menuju fasilitas tambang. Ia memasang jebakan menggunakan dinamit. Saat destroyer mendekat, 81 menggunakan bulldozer untuk mendorong robot itu ke mesin pemecah batu. Batu-batu besar kemudian jatuh dan menyumbat ventilasi robot. Beberapa saat kemudian, destroyer akhirnya meledak dan berhenti beroperasi. You gotta be shitting me. Keesokan harinya, 81 kembali ke pangkalan. Di sana, ia mendapat kabar mengejutkan.
Media melaporkan banyak meteor misterius jatuh ke bumi, dan setiap meteor berubah menjadi robot destroyer. Ini berarti dunia sedang menghadapi invasi mesin dalam skala global. Only problem is we've thrown everything we have. How the hell did you... Like you said, Sergeant Major. The primary... You jam it hard enough? Get SITCOM on the line. You were right, Sergeant Major. Karena keberaniannya, 81 akhirnya resmi diangkat menjadi Ranger. Ia kemudian bergabung dalam operasi militer global untuk melawan invasi destroyer. Film berakhir ketika pasukan Ranger diterbangkan menuju kota yang sedang diserang. Dan untuk pertama kalinya, 81 akhirnya bisa tidur dengan tenang. Karena ia berhasil mengatasi traumanya dan mewujudkan impian dirinya serta saudaranya. Film pun selesai. 1035, have your speed, Rangers.